Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman Arido. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya ya, aplikasi tugas akhir yang sudah saya buat. Jadi di sini saya membuat sebuah toko komputer yang bernama Ascendant Intel Komputer. Kenapa namanya Ascendant? Itu sebenarnya nama imajinasi saja ya, pikiran aja gitu. Ya udah, jadi saya tulis aja langsung daripada ribet. Langsung berikutnya ada Intel. Nah, di sini kata Intelnya mengindikasikan kalau komputer ini tuh apa toko komputer ini tuh cuma menjual produk Intel ya. Ya, sebenarnya itu saya malas aja sih. Soalnya kalau di cuma aksen dan komputer tapi isinya cuma Intel kan aneh gitu. Dan kalau apa ya, kalau cuma aksen dan komputer jadi artinya luas gitu ya. Bisa dari brand apa aja gitu, nggak cuma Intel. Dan itu tambah bikin banyak lagi ya yang harus dimasukin ke aplikasi ini. Jadi ya, saya mau ubah namanya jadi Senen Intel Komputer ya. Biar lebih dikit aja yang saya harus kerjain. Terus di bawahnya ada, di sini ada alamatnya. Di sini alamat imajinatif, nggak usah dicari dan nggak bakal ketemu sama sekali. Terus di sini langsung saja kita masuk ke main menu. Di sini ada prosesor, motherboard, RAM, VGA, power supply, casing, storage, dan cooler ya. Semua hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah komputer. Nah, tapi di sini saya nggak akan showcase semuanya ini isinya apa aja. Semuanya itu nggak akan saya tunjukin karena kalau saya tunjukin bakal uh videonya akan panjang sekali. Jadi di sini saya akan langsung saja menunjukkan fitur-fitur yang ada di aplikasi saya ini. Jadi kita mulai aja dari misalnya saya ingin memesan prosesor. Sini saya memesan prosesor. Saya di sini ingin memesan prosesor Gen 11 ya. Saya pilih nomor 10. Nah, di sini eh, saya mau Intel Core i7, yang ada yang i9 aja ya, soalnya saya mau buat PC gaming ya, misalnya. Saya mau buat PC gaming. Nah, pilih produk nomor 4. Pesan berapa? Saya mau pesan satu aja dengan total harga 5 juta. Di sini saya punya duit 6 juta. Nah, dari setelah kita melakukan transaksi, ntar langsung masuk ke bagian stroke. Di sini stroke-nya ada eh nama tokonya ya, header yang tadi. Terus di bawahnya ada keterangan Anda telah membeli apa, sebanyak berapa, dengan total biaya berapa, dan mau bayar berapa, dengan kembalian berapa. Lalu lanjut, ya di sini dikasih opsi lagi memesan lagi atau tidak. Nah, di sini kalau saya mencet ya, maka akan kembali lagi ke menu awal ya, ke menu satu ya di sini yang ya kayak gitu. Lalu misalnya di sini saya ingin pesan motherboard. Nah, di sini saya mau pesan ATX ya besarnya. Lalu saya ingin pesan yang LG 1200 karena saya ingin buat PC gaming. Di sini saya pilih merek Asus. Lalu pesan berapa? Satu juta. Di sini saya masukin duit 1 juta dan akan kembali lagi ke stroke yang tadi ya, sama saja prosesnya. Nah, di sini kembaliannya nol karena memang uangnya pas ya. Lalu apakah mau pesan lagi? Kalau saya mencet tidak, maka akan muncul terima kasih sudah berbelanja. Nah, tidak sampai situ, masih ada fitur yang lainnya. Kita run lagi. Nah, di sini misalnya saya nggak punya duit yang cukup misalnya ya. Di sini misalnya saya mau beli RAM. Nah, RAM-nya DDR4 dengan kapasitas 8 GB ya. 8 GB dengan merek Kingston aja. Pesan berapa? 2 keping. Total harganya 300.000. Nah, misalnya saya cuma punya 180.000 di sini. Nah, maka akan muncul pesan, maaf uang Anda tidak cukup. Nah, mau mesen produk lain atau tidak? Kalau saya pencet ya, maka akan kembali lagi ke menu awal. Lalu di sini misalnya saya ingin pesan RAM lagi, misalnya DDR4 lagi, 8 GB lagi. Saya di sini misalnya ingin merek HyperX lagi gitu ya. Terus pesannya satu aja deh gitu kan. Nah, di sini misalnya 10 ribunya hilang duit saya gitu. Jadi saya cuma punya 170.000 gitu. Jadi uangnya kurang lagi. Maaf uang Anda tidak cukup. Nah, kalau di sini kita pilih tidak,
maka akan muncul pesan terima kasih sudah mampir ya. Begitu. Nah, itu eh, programnya, aplikasinya. Sekarang kita menuju ke sintaksnya. Jadi ini dia sintaksnya ya. Di sini seperti biasa di atasnya ada library ya. Ya ada include IOStream, include HTTP ya biasa. Lalu di sini ada deklarasi. Kenapa deklarasinya di atas? Agar saya tidak perlu mendeklarasikan di setiap fungsi ya. Jadi apa ya istilahnya deklarasi yang di sini tuh udah universal gitu. Nah, terus ada using namespace std. Di sini ada fungsi ya, deklarasi fungsi, ada eh int total, int kembalian, void garis semuanya ya. Nah, di sini langsung saja kita ke int main. Nah, di int main ini eh pertama-tama diawali dengan deklarasi string ya. Nah, di sini ada banyak produk ya. Di sini semua produk yang ada di aplikasi tadi, yang ada di toko tadi ya, istilahnya gitu. Nah, ini semuanya ada tuh, dari prosesor, motherboard, RAM, VGA, power supply, casing, storage, cooler, semuanya ada di sini. Jadi istilahnya apa ya, toko yang tadi itu gak kosong gitu. Gak kayak apa ya, ada si bapak mah gak akan ngecek yang ini, ya udah ini gak usah diisi aja, nggak. Semuanya ini ada isinya. Tuh, yang seperti gue bilang, seperti yang saya bilang tadi, prosesor sampai cooler semuanya ada isinya. Ya, dengan kata lain saya niat bikinnya ya, makanya lama bikinnya. Ya udah dari deklarasi string tadi di bawahnya ada header ya. Header lalu menu satu dan di sini ada switch ya. Di sini ada switch pertama di untuk menu pertamanya ya kan di sini menggunakan label go to ke label prosesor untuk memproses ke prosesor, motherboard, RAM, VGA, power supply semuanya di sini menggunakan label. eh saya menggunakan label biar ada di satu fungsi aja. Kenapa nggak di berbeda fungsi? Nanti saya jelaskan ya. Nah, di sini ada bagian prosesor. Nah, di sini tuh tampilin dulu prosesor, terus adisinya ada apa aja. Lalu habis milih generasi prosesor, langsung diarahkan ke produknya. Lalu di sini kita disuruh untuk dipilih produknya yang mana. Udah dipilih produk yang mana, pesan berapa. Nah, lalu di sini ada switch case lagi. Di sini jika kita milih nomor satu Intel Core i3 generasi kedua, maka harganya akan dideklarasikan 90.000 dan label dari produknya akan dilabelkan A. Lalu go to ke pembayaran. Nah, ini operasi ini ada di semua eh, ada di semua prosesnya ya. Mau dipilih produknya yang mana, tetap prosesnya kayak gini. Ini semuanya prosesnya sama ya. Nah, di sini masih bagian prosesor. Nah, di sini motherboard. eh Bagian motherboard ini nanti disuruh pilih ukuran motherboardnya, lalu pilih soket motherboardnya, baru produknya, baru proses yang tadi lagi. Lalu habis dari motherboard kita ke RAM. Di sini misalnya sudah masuk RAM, ntar ditanyain tipe berapa dulu, DDR3 atau DDR4. Habis itu ditanya kapasitasnya berapa, lalu produknya, lalu proses yang tadi lagi. Lanjut di sini masih RAM, lalu kita ke VGA. Di sini VGA langsung saja ditanyakan mau brand apa, terus langsung ke produknya, lalu ke proses yang tadi ya. Lalu masuk ke power supply. Power supply di sini hanya ditanyakan tegangannya berapa ya. Ada 150 watt, 250 watt, 500 watt. Lalu habis ditanyakan tegangannya langsung ditunjukkan produk-produknya. Lalu melalui proses yang tadi lagi. Di sini casing di sini sama ditanyain ukurannya, lalu langsung munculin produknya. Lalu storage. Nah, di storage ini dibagi dua jadi HDD dan SDD. Untuk HDD ya ntar udah kalau misalnya dipilih HDD, ntar dipilih kapasitasnya. Kapasitasnya di sini ada 500 GB dan 1 tera. Kalau untuk SSD hanya ada
250 GB dan 500 GB. Habis itu setelah dipilih kapasitasnya berapa, ntar ditunjukkan produk-produknya ntar melalui proses yang sama. Lalu di sini ada cooler, di sini dibagi dua jadi heatsink dan fan. Harus ditanya mau bagian yang mana, ntar ditanya brand yang mana, lalu produk yang mana, lalu proses yang tadi lagi. Nah, itu untuk yang NTM, oh ternyata belum ya. Di sini ada bagian pembayaran ya, sesi pembayaran, dan di sini di sesi pembayarannya dimulai dengan harga itu sama dengan fungsi total. Nah, fungsi total itu isinya adalah harga sama dengan D dikali C. Banyak barang dikali sama harga barang, atau harga barang dikali sama banyak barang ya. Itu intinya. Lalu habis itu di sini ada garis. Nah, ini garisnya saya jadiin sebuah fungsi karena biar garisnya sama semua ya di sini ini. Garis di sini nih. Nah, di sini ada garis agar semua garisnya sepanjang ini gitu konstan, nggak berubah-berubah gitu agar kelihatan rapi. Ya, saya jadikan fungsi ya. Ini sebenarnya ide temen ya, saya nggak kepikiran tapi ya udahlah. Nah, di sini ada total harga, dan di sini di display harga yang tadi udah diproses, terus di sini ada uang bayar, kita masukkan uang bayarnya berapa, dan variabel E ya. Nah, di sini ada if ya. Jika eh, harga lebih besar daripada uang bayar, maka akan ditampilkan maaf banget Anda tidak cukup dan akan dialihkan ke fungsi tidak cukup. Nah, di fungsi tidak cukup ini akan Anda mau memesan produk lain. Lalu kalau misalnya iya maka akan pindah ke fungsi main lagi. Kalau tidak maka akan ke fungsi end. Dalam fungsi end ini ada code terima kasih sudah mampir. Nah, lalu habis itu di sini ada kembalian ya. Kembalian rumusnya di pas lagi ya, dipas lagi ke fungsi lagi. Fungsi kembalian. Di sini fungsi kembali isinya adalah kembalian harga barang dikurangi uang bayar kita. Nah, lalu habis itu ntar hasil dari proses tadi di display di sini. Lalu di sini ada go to pembelian. Nah, pembelian ini maksudnya adalah struk ya. Nah, di struk ini ada header yang tadi, lalu Anda telah membeli apa. Nah, di sini Anda telah membeli label ya, label di sini D. Nah, D itu tadi udah deklarasiin di atas ya. Misalnya contohnya di sini eh, di prosesor D nih. Nah, ini udah dideklarasiin ya. Jadi D sama dengan A. Nah, si stringnya akan lihat string D itu diisi sama string A. Oh, string A itu isinya prosesor Intel i3 2120. Nah, ntar di sini akan ditampilkan label yang tadi yang udah dipilih, yang udah dideklarasiin. Lalu sebanyak D. Nah, D ini berapa jumlah yang kita pesan dengan total biaya berapa, ini mengambil harga lagi dengan uang bayar berapa yang udah kita isi tadi lagi ya dengan kembalian berapa ini ditampil lagi kembali. Lalu setelah ditampilkan struknya di sini ada looping ya, masuk sesi looping. Di sini ada go to start ya. Nanti ke atas lagi mengulang prosesnya ke label start ya. Lalu ada kalau tidak ya ke end ya. End di sini sistem CLS code terima kasih sudah berbelanja. Nah, jadi di aplikasi ini saya banyak memakai string, lalu fungsi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 ya itu juga gabut semua, tapi ya nggak apa, yang penting ada fungsi. Yang penting mah ada gitu ya, ada string, fungsi, lalu kebanyakan switch case sama if else ya. Di sini pilihan yang cuma ada dua aja gitu, yang iya atau tidaknya saya cuma pilih cuma pakai if else, sementara yang lebih dari dua gitu ya, 3, 4, 5 itu saya pakainya switch case. Lalu di sini juga saya menggunakan banyak label ya, kayak label prosesor, label motherboard, terus label pembelian, sorry, pembayaran, lalu eh, sesi struknya ya, atau di sini sebutnya pembayaran, ya gitulah ya.
Nah, jadi itulah aplikasi yang sudah saya buat untuk tugas akhir ya. Sebenarnya ini udah selesai dari 3 hari yang lalu. Cuma saya nambahin lagi. Di sini saya nambahin yang fungsi stroke itu. Nah, di sini saya lama karena saya mikirin caranya bagaimana. Nah, jadi di sini alasan mengapa ini stringnya dideklarasiin banyak di sini, lalu di sini nggak di sini tuh ada D dikasih sebagai A dan segala macamnya. Ternyata saya baru tahu kalau string itu nggak bisa dipas ke satu fungsi atau ke fungsi yang lain gitu. Jadi kalau di deklarasinya ke fungsi yang satu, maka di fungsi dua ini dipanggil isinya nggak ada gitu, kosong. Nah, itu mungkin sayanya yang error atau memang nggak bisa gitu ya. Jadi ya saya milih cara yang lebih mudah aja, cara yang saya temuin yaitu ya dengan cara di sini saya jadiin satu aja fungsi yaitu int main, lalu stringnya semuanya dideklarasiin di sini ya. Jadi tinggal manggil aja gitu. Ya, jadi ya itu sekian dari penjelasan saya ya. Mohon maaf terbata-bata ya. Ya sudah, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.